Haleluya, damai sejahtera untuk kita semua. Saya merencanakan paling tidak atau pasti ya, saya buat pasti saja di hari Rabu setiap minggunya saya akan menyampaikan renungan atau pokok-pokok doa berkaitan dengan gereja-gereja Tania. Jadi paling tidak seminggu sekali saya berbicara tentang hal itu, khusus di hari Rabu. Saya berharap bisa di setiap hari Rabu. Saya melanjutkan daftar dalam World Watchlist 2020 negara di urutan ketiga dan keempat ya. Ketiga itu Somalia iya, populasinya sekitar 15.636.000 jiwa, tetapi orang Kristen di sana hanya beberapa ratus. Ya, seperti itu kondisi statistiknya, demografinya ya. Negara ini masih di tengah perang sipil, perang antar suku, juga militan Islam ya. Khususnya orang Kristen yang punya latar belakang Muslim itu dianggap sebagai pengkhianat kalau di Somalia, baik oleh keluarganya maupun oleh sukunya. Maka petobat baru ini menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan sampai pada pembunuhan ya, oleh kelompok militan seperti Al-Shabaab. Itu para petobat baru ini menjadi salah satu sasaran yang dalam tanda kutip layak untuk dibunuh ya. Berdoa untuk pemerintahan Somalia supaya mereka punya kebijakan, Tuhan berikan kebijakan untuk mengakhiri perang sipil ini, supaya ada keamanan lebih baik bagi negara ini. Berdoa juga untuk orang-orang Kristen di Somalia yang menyembunyikan, dalam tanda kutip ya, menyembunyikan iman mereka kepada Kristus, supaya dalam kondisi yang semacam itu mereka tetap diberi kekuatan dan tidak kehilangan pengharapan, khususnya kepada orang Kristen yang bertobat dari latar belakang agama Islam, supaya Tuhan beri hikmat gitu ya. Dan juga berdoa supaya akses kepada Alkitab bisa lebih luas ya. Di situ itu negara ketiga. Lanjut ke negara keempat, di Libya. Tercatat terakhir ada 36.200-an lah orang Kristen dari 6.570.000 penduduk. Masih pemerintahan di sana masih pemerintahan transisi, jadi belum ada pemerintahan pusat yang stabil secara politik, mengakibatkan ya hukum dan apa istilahnya, keamanan menjadi belum terjaga dengan baik, khususnya kepada orang Kristen ya. Sama sih di mana-mana ya, yang latar belakangnya orang Kristen petobat baru yang latar belakang dari Muslim itu pasti yang paling mengalami menerima dampak paling besar, khususnya dari keluarga dan komunitasnya di Libya ini ya. Tidak ada satupun gereja yang diakui secara resmi di Libya, diakui sebagai gereja secara resmi tidak ada, dan tidak ada satupun gedung gereja di sana ya. Maka berdoa supaya Tuhan melindungi para petobat baru ini, orang-orang Kristen di sana, khususnya ya yang berlatar belakang Muslim. Berdoa juga untuk para pekerja migran dari luar Libya yang bekerja di sana, khususnya yang beriman
Kristen, karena mereka menghadapi persekusi yang cukup besar ya. Juga berdoa untuk kondisi politik di Libya supaya segera ada pemerintahan yang stabil yang juga memberikan kebebasan untuk orang Kristen. Itu posisi ketiga dan keempat. Saya harap kita berdoa untuk mereka, orang-orang Kristen gereja di Somalia dan di Libya. Masih dalam masa pandemi, saudara-saudara ingat 3M. Protokol itu ya jangan dilupakan ya, jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Kalau bekerja dalam ruangan ya ingat durasinya, saling menjaga jarak dan ventilasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.